tai lalat. Siapa nih Pak yang bakal kita ramal? Oh, Billy. Jangan Mas, saya tai lalat semuanya. Udah tai lalat semua berbulu lagi. Maksudnya biar susah nyarinya gitu, Bil. Berarti kita harus nyari yang tai lalatnya kelihatan. Iya. Siapa ya? Di sini kita cek. Saya ada sih, cuman nggak begitu signifikan ya. Siapa? Oke. Siapa yang punya tai lalat? Atau tompel lah. Tai lalat ya. Itu Eca. Oh ini, Mbak Eca, kru kita. Mbak Eca, sini. Mbak Eca. Mbak Eca, come. Baca. Mbak Eca. Ya lagi foto-foto. Sini, tepuk tangan buat Mbak Eca. Ini Coba tukangnya lihat dulu. foto-foto buat Instagram Tuh, ya. Eca banyak tai lalatnya. Banyak, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak, tai lalatnya cuma satu, temen-temennya banyak. Oh iya, betul. Oke, saya sudah ada korban, silakan. Berdiri. Berdiri aja, ya, bisa lihat. Oke, Eca. Nah, Biasanya kalau saya lihat tai lalat tuh lihat tanya umurnya dulu. tanya umur. Oke, Ya. Eca umurnya berapa? Dua-dua. Berarti kalau dua-dua kita lihatnya mulai atas, mulai telinga mulai atas. Ya. Di sini udah nikah? Belum. Nah, ini biasanya kalau untuk cari pasangan ada masalah terus kalau yang di atas. Oh, Langsung pasangan. Ya. langsung nggak enak hidup lo. Terus kalau yang permisi, Mbak Eca. Nah, kalau ini nanti di usia 30 ke atas. Apa itu? Di perkawinannya dia ada masalah. Ya, Pacaran masalah. Ya. Nikah Iya. masalah. Sebetulnya gini, tai lalat itu pada dasarnya kelainan kulit yang disebabkan oleh pigmentasi. Ah, Ya. Terus pada kenapa kita bisa lihat? Karena kalau di Tiongkok ya, muka itu kan bersih. Seperti Dedi kan bersih. Nah, Iya, iya. muka itu pengaruh. Pada titik-titik tertentu kalau dia ada noda begini, itu bisa dilihat usia muda di sini, telinga sampai ke sini, terus usia 30 ke atas ke sini, ya. 40 ke atas ke bawah, 50 ke atas turun lagi. oke. Nah, gimana hubungannya dengan pigmentasi dengan meramal? Nah, sebetulnya itu yang saya tadi bilang, tai lalat itu berdasarkan dari kelainan kulit yang karena pigmentasi. Betul, Ya. betul. Nah, terus dihubungkan dengan warna. Jadi kalau orang Cina bilang kan Hong Shui muka. Oh, oke. Ya. Eca agak ngadep ke Eca agak depan. ngadep ke depan. Depannya mana nih? Depan situ ya. Ya. Itu tuh, Cak. Mana kameranya, Bang? Ini nih, Cak. Nah, ini. Jadi kalau muka orang bersih, Muka orang bersih. itu biasa halangannya nggak terlalu banyak. Nah, satu, dia bisa pengaruhin karir, kedua karakter, ketiga kesehatan, keempat bahkan untuk perkawinan. Oke. Emosi juga. Oke, coba silakan yang jelek-jelek lagi. Yang jelek-jelek lagi. Yang bagusnya Pak. Dari tadi jelek semua. Enggak, yang pasti ini kalau namanya Ica ya. Ini bagus. Mana Coba bagus? ngadep ke kamera. Oh iya tuh bagus. Ica kesini deh. Ini bagus. Ini bagus. Temennya, Pak. Terus maaf Ica, nah kalau ini untuk kesehatan dia kurang bagus. Maaf, yang bagus tadi apa nggak disebutin? Ya ini bagus. Bagusnya kenapa? Bentuknya gitu? Enggak, letaknya itu ngaruhin kalau misalnya dia ada rezeki. Misalnya gini, saya jualan makanan nih. Dia juga jualan makanan. Dia lebih mahal, nggak enak. Punya saya enak nih. Tapi dia lebih laku. Lebih laku dia. Tapi nggak kawin-kawin. Iya. Satu gini. Saya kan udah bilang kan tadi masalah di sini. Ah, Coba diambilkan nanti berubah dengan ini. Dengan ini kan air mata. itu air mata. Ini air mata kesedihan. Oh. 1% menghalang Apa dia. artinya air mata apa? Nah, air mata itu bisa karirnya dia, yang harusnya dia dengan gini. Misalnya Ica usia 22 nih. Dia dengan skill dan akademis yang bagus. Tapi di karir tuh dia cuma stuck di tengah aja. Ya, stuck di tengah aja. Nah, sedangkan kalau Dedi nih misalnya umurnya sama nih. Iya, misalnya memang sama. misalnya umurnya sama nih ya. Misalnya umurnya sama, terus dengan karirnya dia misalnya nggak ini ya, nggak ada di ini, Dedi udah naik. Padahal Dedi lebih bodoh dari dia, ibaratnya. Maaf. Enggak, yang saya maksud ibaratnya begini, yang saya maksud begini. Kalau Ica misalnya tadi Ica maju dikit dong. Dengan ada di sini, misalnya dia nih ranking nih di sekolah. Ranking sekolah. Ya, terus
akademis bagus, skillnya bagus. Tapi nggak dapat kerjaan. Juga intelijennya pintar ya. Karirnya di bawah terus, di atasnya kamu. Jadi hokinya tuh Hokinya kalah sama orang kalah yang sama biar orang bodoh tuh menangnya hoki tetap. Iya, Pintar iya. tuh kalahnya sama hoki. Wah, kok ngomongin saya sih budah bodoh. Kesini. Oke, baik. Oke. Terus karakter juga. Karakter juga. Jadi saya kan hampir 29 tahun di tai lalat. Oke. 29 tahun di tai lalat? Iya, maksudnya bidang tai Oh, lalat iya, saya iya, 29 tahun. Jadi saya punya klien itu dia itu dari luar pulau, kebenaran. Dia salah satu anak yang sampai sama orang tuanya dibuang ke Semarang karena terlalu nakal, hiper. Oke. Ya. Nah, kebetulan yang di Semarang itu memang keluarganya udah tahu saya. Nah, motifnya sebenarnya cuma dibersihin aja. Dibersihin aja, bisa dibersihin dihilang aja, dihilangin. Orang tuanya bingung, sifatnya tuh berubah. Sifatnya bisa berubah. Ya. Oke, kita duduk dulu. Eca, silakan meratapi nasib kamu ya. Terima kasih. Silakan di sana. Makasih Aisyah, foto-foto lagi ya. Oke. Saya punya tai lalat nggak? Ada Saya punya di mana? Ada. Oh, di sini. telinga, Di telinga. Telinga apa artinya? temperamen. Temperamen. Ya, agak Oh. beremosi. Siapa bilang? Bikin kesel pada heran. Enggak temperamen loh, Papa. Ya saya mah tadi hilaf. Ini ada tai lalat di sini artinya apa? Mana? Ini ada nih. Bagus, Bagus. bagus. Udah Jadi- kita stop di situ aja. Karena bagus ya. Karena bagus. Jangan ntar jadi jelek. Enggak, jadi gini. Misalnya Dedi punya tai lalat, saya punya tai lalat. Bentuk muka juga pengaruh. Jadi bukan berarti tai lalatnya sama nih, letak kita sama nih. Letak saya misalnya di sini, Dedi di sini. Karena bentuk muka beda, Dedi tetap bagus, sayanya jelek. Oh, karena Itu bisa. proporsi mukanya Proporsi pun muka beda. dan usia juga pengaruh. Oh, saya punya tai lalat di kuping juga. Nih kan ada kan, Pak? Oh, tuh, kecil Kita tuh. usianya beda dong. Ya kan? Beda. Artinya sama nggak? Umurnya berapa? Umurnya 28. 28. Dia sebetulnya bawel juga. Enggak, aku nggak bawel. Enggak, aku nggak pernah bawel. Aku nggak pernah bawel kayak gitu. Ya, Pak, ada orang yang pendiam. Nggak pernah aku misalnya ada orang ngomong aja, aku nggak diem aja. Ya kan, Pak? Bawel juga, emosi, tapi lebih banyak kamu simpen di hati. Jadi makan hati. Oh iya. Bentar, lu umur 28? Iya, Pak. Beneran? Bener. Tua lu. Kawinin. Jangan ngomong kawinin. Oh iya, bener. Yang ono sakit hati nanti. Oh iya, yang dua-dua ya. Iya. Lanjut. Oke, nah tapi katanya bisa menghilangkan tai lalat. Ya, Pakai apa itu? pakai salep aja. Oh, pakai salep. Saya datangin. Jadi sebetulnya 29 tahun yang lalu itu sebelum itu saya memang dari kecil ya, atau tidak dari kecil memang dari nenek sih kali. Nah, enggak itu maaf, di salep bisa hilang. Iya hilang. Oh ya? Kok tai lalat yang nonjol gitu? Sampai sekelengkeng pun kita bisa hilang. Sampai sekelengkeng bukan tai lalat, kutil. Iya. Jadi gini, kelainan kulit yang menonjol itu ada yang sampai sekelengkeng. Oh iya. Iya, timbul. Jadi Itu dia bisa? daging dulu, bisa. Oh, itu termasuk tai lalat ya? Tai lalat kalau warnanya hitam baru tai lalat. Tapi kalau warnanya sama dengan kulit itu kita ambil hanya faktor akademis saja. Jadi bukan karena pengaruh untuk yang macam-macam gitu. Oke, jadi orang banyak yang ngilangin tai lalat karena maksudnya buat ngerubah hoki gitu ada? Satu hoki, kedua yang pasti Maaf saya potong dulu, saya nggak ngerti. Kan ini ada tai lalat nih di sini Ya. nih. Misalnya hokinya jelek, Ya. lalu dihilangin tai lalatnya. Tapi kan sebenarnya dia punya tai lalat. Kenapa hokinya bisa berubah? Yang saya bilang tadi, di wajah itu kan kalau kita lihat kan bersih. Nah, itu pengaruh kalau Cina ya, di Tiongkok. Itu pengaruh ke Hong Shui-nya kita. Dan setelah saya hampir 29 tahun saya berkecimpung di situ, itu nggak masalah orang Cina aja. Cina, terus dari Jawa, dari suku NTT, dari semua, hampir semua agama apapun itu tahu bahwa di situ tuh pengaruh. Kalau muka kita atau badan, bukan di muka, badan juga ngaruh. Tai lalat di Pada badan. titik tertentu. Yang tadi bilang belum nikah ya, mesti saya periksa di dalam gitu. Ah gimana? Saya periksa di dalam. Oh, Di badannya juga. Ya, Oh. ya. Oke. Nah, yang saya merasa paling sudah 29 tahun ini ya, saya paling merasa bersyukur dengan bidang saya itu bisa bantu orang untuk kesehatan. banyak artis-artis datang.
Ya dari kalangan artis, pengusaha, Coba kita sampai ke cari tahu pemerintahan. artis yang paling banyak tai lalatnya siapa? Pasti Paling banyak ada, tapi saya sebutin nanti nggak enak. enggak, kita mau cari tahu sendiri sih sebenarnya. Oh itu Pak, ini Pak. Siapa? Kita mau ngundang siapa lagi? Kita mau ngundang, ini sahabat Bapak. Sahabat saya. Iya, yang kalau ketemu pasti berantem. Oh iya. Sahabat iya, banget. iya. Gimana, Pak? Buat tahu bahwa tentang ramalan nih, ada yang percaya, ada yang bilang mitos. Iya, Pak. Ya kan? Gimana? Langsung aja kita undang kalau gitu. Ustadz Wijayanto. Ustadz, Ini Ustadz, maaf Ustadz, Alhamdulillah, ya. Anda nggak pernah syuting lihat sana Ustadz? Iya, aku tahu. Cuman mau lihat tai lalat kok banyak banget ini. Oke, Alhamdulillah. Ustadz silakan Ya. duduk Ustadz. baik Pak, kalau gitu udah ada Ustadz, saya mau cari data dulu orang-orang yang paling banyak tai lalat. Cariin saya Ya. peramal jerawat ya. Peramal jerawat, oke. Peramal jerawat, bisul. Bukan jerawat aja. Oke, Ustadz Wijayanto gimana? Melihat fenomena ramal. Nah, Ya. Itu kan seperti ini, ada orang ramal pakai teh, ada pakai dukun, ya banyaklah ramal ya. Nah menurut Ustadz sendiri seperti apa? Kita harus membedakan antara ramal yang sifatnya mitos, mistis, Betul. atau ramal yang memang pertanda alam. Ya. Dulu ada peramal yang suka disebut peramal, tetapi itu menangkap tanda-tanda alam. Misalnya Mbah Marijan, yang sangat terkenal, yang rusa itu. Ya, rusa ya. Tapi dia tahu tanda alam bahwa kalau mulai ada ular turun, ini berarti sudah akan ada gunung berapi akan mengeluarkan lahar. Tapi kalau udah harimau turun, sudah bahaya. Ini semuanya harus sudah ngungsi. Karena panasnya sudah nggak ketulungan di atas. Itu pertanda alam. Nah, pertanda alam itu juga ramalan, tetapi ramalan yang bisa diterima. Logika. Logika. Nah, tanda alam. Tapi ada ramalan yang nggak ada hubungannya. Misalnya ada cicak jatuh, terus pertanda apa misalnya. Nah, itu tidak bisa. Karena pertanda itu tidak menghubungkan antara logika itu. Kecuali yang disabdakan oleh para nabi. Kalau nabi kan orang nggak bisa sekolah jadi nabi, ngelamar jadi nabi, nggak bisa. Kepada yang terhormat Tuhan, dengan ini saya ingin jadi nabi, pengalaman jadi host 7 tahun, hitam putih nggak bisa. Cuman, gitu ya. Nah, karena nabi itu harus pilihan. Dia harus sidik, amanah, tablik, fatonah, dia terpilih. Nabi nggak boleh menipu. Yang biasa nipu itu bukan Tukang nabi. sulap ya. Ya, tukang sulap. ya. Ya. Dulu. Ya. Pak Tarno maksudnya ya. Ya. Tapi kan udah sadar. Udah. Sekarang udah ini hokinya udah diambil soalnya. Karena yang tadinya garisnya sini dihilangkan terus sekarang jadi orang baik. Makasih. Ya. Yang dibahas apa gue yang Iya. kena. Oke Ustadz, tapi ada nggak mitos yang benar-benar kejadian gitu contohnya? Bisa saja karena mitos itu nanti bisa berfungsi pada 4 hal. Satu, bisa mitos itu karena memang untuk panduan perilaku kan itu. Ya. Jadi diciptakannya mitos itu karena perilaku. Misalnya di Belanda itu pernah ada menggunakan mitos yang luar biasa bagus, superstition atau takhayul atau mitos yang dihidupkan karena ternyata bisa untuk peranata sosial. Misalnya gini, ada satu, ini kejadian betul. Ketika ada satu toko yang setiap hari dikencingi orang karena di depannya ada bar. Jadi setelah pulang dari situ dia kencing terus di situ. Dikasih lampu malah banyak lomba di situ, lomba kencing di situ. Akhirnya karena di sana ada mitos bahwa kalau ada tempat untuk sesaji, untuk pemuja dewa, maka itu tidak boleh dikencingi. Kalau dikencingi dia akan berakibat sial. Maka tidak usah ditulisi dilarang kencing sini, langsung dibikin sesaji, dupa, kemenyan segala macam ditaruh situ. Sejak saat itu nggak ada orang yang kencing di situ. Karena takut. Karena takut. Nanti saya kencing terus bengkak begitu kan luar biasa. Nah Oke. itu contoh menggunakan. Contoh menggunakan. Atau di Jawa ada mitos tidak boleh menebang pohon-pohon besar. Itu punya kearifan sosial supaya ya kelestarian alam. Pelestarian alam. Oke, tapi Ustadz gini, saya bertanya pribadi dengan Ustadz. Ya. Percaya tidak misalnya dengan meramal pakai daun teh gitu, meramal hidup pakai daun teh gitu misalnya? Ya itu probability saja, tidak 100%. Karena kalau dalam Islam sampai mohon maaf itu dikatakan ada sesuatu yang orang itu tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Ya. Walaupun dirinya sendiri. Salah satunya apa? Di mana kita mati aja ditegaskan itu tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu kapan dia atau di mana dia mati.
Sebab kalau dia tahu matinya kapan, dia nggak bisa mati. Dia nggak di situ ya. Iya, Mas Dedi matinya di Jakarta. Mulai besok pindah ke Semarang. Maaf. Iya. Loh, misalnya, jadi malaikat Israel mau nyabut, loh kemana ini Dedi, kemana nggak ketemu, kan gitu. Iya. Ya, tapi nama kok ya, ini kebetulan namanya cuman pendek, ini D, sana DC. Cuman 2 aja itu. Makasih ya. Iya. Oke. Ya, maksudnya itu. Gitu. Ada mitos-mitos zaman dulu tuh ada logikanya nggak? Contohnya gini, nggak boleh keluar maghrib. Nah, itu fungsi sosiologis. Karena jam-jam itu adalah jam-jam di mana ada pergantian, ternyata ada rahasianya. Ternyata itu pergantian antara maghrib itu, makanya tidak boleh tidur, tidak boleh keluar, itu kaitannya dengan orang perubahan antara siang dan malam, itu gravitasi bumi akan berubah. Makanya ada anak kecil tidur habis asar, Nangis. begitu habis sore tidur, begitu bangun cari tas mau ke sekolah. Dan itu sering dialami karena di situ ada, makanya kalau dalam Islam dilarang tidur habis subuh, dilarang tidur habis asar. Habis subuh itu membuat rezeki tidak lancar, habis asar membuat orang lupa ingatan, rusak ingatan. Oke, tapi kalau habis apakah- tidur, habis subuh dia tidur, habis asar dia tidur, dia sudah melarat dan edan sekali. Jadi sudah melarat edan lagi. Tapi apakah ada logikanya? Enggak, logika tidak, tetapi bisa berjalan sesuai dengan kenyataan. Karena itu juga kearifan. Misalnya dilarang wanita itu duduk di depan pintu ya kalau di Iya, Nah, Kalimantan. itu kaitannya dengan kesopanan, kaitannya dengan itu memang Iya. Oke, berarti sebenarnya ada alasan tertentunya betul. gitu ya. Ada nilai sosiologisnya. Ada nilai Jadi sosiologis. itu perlu dihidupkan karena itu ada sesuatu yang punya nilai moral yang tidak boleh ketika dia mempercayai 100% terhadap itu. Karena tidak semuanya tentu, misalnya tai lalat, saya bukan anti, tidak. Tetapi tentu ada probabilitas. Karena di dalam teori Masing-masing psikologi orang. ada cirologi. Iya. Cirologi itu bisa dilihat dari bahkan tulisan tangan, Iya. bisa dari Tanda nama. Tapi dari bagaimana dengan misalnya kan ada efek sosial saya mengerti, di ajaran agama pun ada. Ya. Tapi bagaimana dengan akhirnya membuat seseorang anak ini jadi tidak benar, ketakutan misalnya gini, jangan keluar maghrib nanti diambil kuntil anak. Nah, itu yang salah adalah reasonnya. Iya. Nah, harusnya yang tidak benar pada keyakinannya, tetapi sebetulnya jadi ada sesuatu yang anjurannya baik, tetapi alasannya jadi keliru. Harusnya bagaimana? Jangan keluar maghrib karena Misalnya, ya, karena di situ akan membuat tidak baik pada efek kesehatan, efek yang lain-lain. Contoh, di dalam tradisi Jawa, karena saya orang Jawa, mohon maaf, itu Mas Dedi juga orang Jawa sih sebetulnya. Orang tidak boleh ke laut dengan pakaian hijau. Iya. takut diambil Nyiroro Kidul. Ya, Nyiroro Kidul. Nah, itu yang salah ada alasannya. Karena memang betul kalau dia ke laut atau ke gunung pakai hijau, maka kalau hilang sulit dicari. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Maknanya sama. Nah, dan itu kan kearifan yang perlu ditimbulkan. Nah, sayangnya agamawan kadang-kadang juga dalam bahasa Nambahin. Belanda itu gebiahuyah. Gebiahuyah itu apa ya? Semuanya disamaratakan. Padahal sebetulnya anjuran sosialnya itu baik. Cuman dikasih tahu alasannya itu. Nah, itu yang harus Oke, ya. baik, menarik banget. Oke. Saya break dulu, setelah ini kita akan kembali lagi bersama dengan Ustadz Wijayanto. Yang mana-mana tetap di Hitam Putih.